Nah, Pelisir Mania, setelah melihat ruang pendopo dan ruang peringgitan yang tentunya menyimpan kenangan-kenangan milik almarhum Pak Harto dan Ibu Tin ini, ternyata masih ada ruangan lainnya yang tidak kalah penting untuk kita intip. Kenangannya ketika Pak Harto dan keluarga berkunjung di Kalitan ini. Juga ya Pak di sini. Oh, ada tempat untuk meeting juga ya. Dan di sini taman-taman juga Pak dulu sering digunakan ya untuk bersantai atau apa gitu ya Pak ya. Selain ruangan untuk orang tua Bapak Soeharto dan Ibu Tin, ada ruangan apa lagi Pak? Ada ruang tamu. Ada ruang tamu ya. Itu digunakan untuk tamu dari negara lain atau dari luar atau tamu keluarga? Keluarga. Tamu-tamu yang pengen. Kalau selama ini Pak yang masih sering berkunjung melihat rumah di dalam Kalitan ini dari keluarga Pak Harto sendiri siapa sih Pak? Putra-putra. Semuanya masih sering ya? Biasanya kalau fungsi arah kan ada. Oh iya, di sini. Oh dulu ya, ini juga ada lukisan-lukisan ini ya, ayah dan ibunya. Oke. Dan ini belum berubah ya Pak ya, dari dulu sampai sekarang nggak dirubah ya? Dan Pelesir Mania, satu ruangan terakhir yang saya kunjungi di dalaman Kalitan ini adalah perpustakaan mini yang hampir kesemuanya buku di sini bercerita tentang perjalanan sang mantan presiden kedua. Mandana kosong, yang kita rubah menjadi pustaka untuk mengeksplorasi Pak Harto sampai tentang zaman-zaman Pak Harto perang. Iya. Karena Pak Harto melestarikan dari persepsi orang bahwa ini loh Pak Harto menurut karya orang, baik bukunya monggo dibaca sendiri. Oke gitu. Jadi ini isinya buku-buku tentang Pak Harto, tentang sejarah kepresidenan waktu itu, dan ini terbuka untuk umum. Betul. Biasanya Bagi yang berminat baca. bagi yang untuk berminat atau datang biasanya bisa datang di hari apa dan jam berapa Pak? Ya sebaiknya sih jam 10 sampai jam 12. 10 sampai jam 12 setiap hari? Setiap hari. Dan ini tidak dipungut biaya atau bagaimana? Tidak. Nah, ini bebas. Kan bahasanya di sini. Oke, iya. Ini bebas buat Pelesir Mania yang ingin penasaran, ingin baca tentang Presiden Soeharto, tentang Ibu Tin, sejarah kala itu waktu beliau menjadi Presiden RI yang kedua. Nah, bisa datang di dalaman Kalitan untuk baca-baca buku di mini pustaka dari jam 10 pagi sampai jam 12 setiap harinya. Pak, untuk buku-buku yang ada di sini yang paling menarik yang ada di sini kira-kira apa aja nih Pak? Banyak dari perjuangannya Pak Harto pertama. Dengan clipping koran PBB. Clipping koran, berarti dari setiap hari tentang berita Pak Harto ada dikelipingkan ya di sini. Dari tahun 67 sampai 97. Wow, dari 67 sampai 97. Dan ini dulu dirangkai oleh siapa nih Pak untuk yang membuat ini? Arsip negara. Oh, arsip negara. Atas ide Pak Probo ada buku. Nah, ini dalamnya seperti apa ini Pak? Bisa dilihat nih Pak ya. Nah, ini. Wah, ini adalah salah satu contoh clipping ya. Ini dari tahun 81 hingga 82 day by day, setiap hari ya Pak ya. Ini juga komplit sekali beritanya.
Wah, ini waktu tahun 81 ada acara kenegaraan juga, yang ini juga menerima tamu di luar negeri. Ada juga di Istana Merdeka kala itu ya. Ini kita punya terbitan dalam negeri. Jadi koran dalam negeri ya. Iya, ini untuk koleksi itu ada sekitar 160. Cuman dalam negeri, yang dari luar negeri itu Jadi ini memang semuanya dalam negeri ya Pak ya. Kalau di sini apakah juga ada buku koleksi pribadi dari Pak Harto atau mungkin yang memang disimpan di sini gitu Pak? Nggak ada ya? Jadi semuanya memang buku umum ya tentang Pak Harto. Oh ini tentang Ibu Tin ya khusus. Ada ya Pak ya di sini ya. ini adalah kisah Pak Harto yang dikisahkan orang lain yang belum pernah diutarakan. Oh, The Untold Stories. Ini dari buku-buku yang paling menarik nih, yang paling digemari di sini ya Pak ya. Ya, mungkin ya biasa orang ada yang pro dan kontra seperti itu, semuanya ada di dalam buku ini. Tapi Pak Harto itu dulu berusuhan hanya dengan ajudan untuk mencari pendapat dari rakyat. Dari rakyat. Berarti tidak banyak orang dengan serombongan gitu ya Pak, hanya dengan ajudannya Belum saja. banyak media Ya. ya. Jadi dikumpulin. Terus ada dokumentasinya ya, bukti-bukti bahwa dulu Pak Harto juga belusukan dari satu tempat ke tempat yang lain. Tadi buktinya Ya. Nah, perpustakaan ini ternyata juga diperbolehkan untuk umum Plesir Mania. Namun tidak boleh dipinjam, melainkan dibaca di tempat. Pasalnya, koleksi buku di sini bermacam-macam usianya, dari buku tertua hingga yang terbaru. Tempatnya bersih, nyaman, dan ber-AC. Kesan pertama yang dirasakan di ruangan ini, selain buku-buku di perpustakaan ini juga menyimpan koleksi album foto dari keluarga Pak Harto. Dan tentunya dengan dibangunnya perpustakaan ini, pengunjung lebih memaksimalkan wawasannya untuk lebih mengenal kisah perjalanan Pak Harto. Sudah puas sekali nih Pak, kita tadi jalan-jalan untuk keliling di dalam Kalitan. Nah, ini semua pamit dulu Pak. Terima kasih ya Pak ya. Sudah diantar dan iya, sudah dijelaskan semuanya tentang dalaman Kalitan ini. Kapan-kapan kapan-kapan kita ketemu lagi ya Pak ya. Ya, saya pamit ya Pak ya, lagi. Terima kasih Pak. Ya, mengunjungi rumah Presiden kedua Republik Indonesia, Presiden Soeharto, mengingatkan saya akan jasa dan juga perjuangan beliau selama memimpin negeri ini kurang lebih 8 periode atau 31 tahun. Dan pada akhirnya di tahun 2008 beliau beristirahat untuk terakhir kalinya bersama dengan sang istri tercinta Ibu Tin Soeharto di Astana Giribangun. Nah, buat Anda nih Plesir Mania yang penasaran seperti apakah dalaman Kalitan, makanya langsung datang ke kota Solo ini dan berkunjung di dalaman Kalitan. Bangunannya yang bergaya dengan etnik dengan rumah joglo ini tentunya memberikan keunikan yang tersendiri. Makanya di mana lagi kalau bukan di Solo? So, Solo memang ngangenin.